Shalom Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan tema kita sungai air kehidupan dan sekaligus kita menutup ya. Ini sudah yang kelima. Jadi tema kita kali ini yang kecil itu adalah sungai yang mengalir dari Taman Eden, tapi keluarnya itu dia bercabang 4 ya. Menjadi 4 cabang sungainya. Mari saya baca dulu dari Kejadian pasal 2. Cepat aja kita baca dulu ya. Yang pertama namanya Pison, mengalir seluruh tanah Hawila. Yang kedua namanya Gihon, mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Yang ketiga Tigris ya, mengalir sebelah timur Asyur. Dan yang keempat Efrat, dia nggak disebut di mana. Nah, sudah kita harus tahu bahwa Taman Eden itu adalah simbol kerajaan sorga di bumi. Karena nggak ada yang namanya pohon kehidupan, nggak ada yang namanya pohon pengetahuan, nggak ada yang namanya ular bisa ngomong. Jadi itu semua simbol kerajaan sorga di muka bumi, tapi manusia di situ masih pada tahap awalnya. Nah, mari kita melihat satu persatu makna dari sungai yang 4 cabang itu ya. Karena angka 1 itu sungai di Taman Eden, sungai ini 1 itu angkanya Elohim, angkanya Tuhan. Jadi Tuhan itu 1, tidak terpecah-pecah dia. Kepribadiannya pun tidak terpecah-pecah ya. Jadi Tuhan itu 1, dan barang siapa mengikat diri kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, tapi ini angka 4 itu angka ciptaan ya. Itu simbol semuanya angka ciptaan ya. Ada 4 makhluk, ada timur, barat, utara, selatan. 4 itu angka ciptaan. Nah, jadi sungai ini yang 1 ya, tadinya ya di Taman Eden itu dia mengaliri ciptaan 4 ini. Nah, apa makna ciptaannya ini? Ini yang kita mau bahas dulu sekarang. Yang pertama di situ dikatakan sungai yang pertama itu mengalir ke seluruh tanah Hawila. Hawila itu istilah Ibrani artinya menggeliat dalam kesakitan atau ketakutan. Penderitaan lah ini. Nah, jadi ciptaan itu memang setelah kejatuhan itu menggeliatlah dia kan dalam kesakitan atau ketakutan ya, penderitaan lah ya, maut, kematian dan sebagainya. Nah, sungai air kehidupan ini mengalir untuk ciptaan yang seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di Yeskiel 47, kalau kita lihat sebentar itu di situ dikatakan di situ kemana saja, ini saya nggak usah baca ini semua ya, ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Nah, jadi sungai air kehidupan ini mengaliri daerah Hawila yang artinya disitulah ciptaan menggeliat, kesakitan, menderita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengalirnya di Kusi ya. Sungai yang kedua Gihon namanya mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Kusi itu artinya kegelapan ya. Jadi manusia selama berabad-abad setelah keluar dari Taman Eden itu hidup dalam kegelapan. Terang itu untuk Yesus datang ya. Nah, sungai air kehidupan itu mengaliri kegelapan daripada ciptaan ini ya. Jadi memberi terang gitu ya. Nah, oke, yang ketiga kita coba saja Asyur ya. Dia mengalir itu saya baca dulu. No. Sungai yang ketiga Tigris mengalir ke sebelah timur Asyur. Asyur itu istilahnya, makna dari nama itu adalah sukses dan berhasil. Nah, tapi kita harus tahu dulu, Asyur itulah kerajaan yang dibangun oleh Nimrod. Babel itu salah satu di daerah itu ya. Nah, Asyur ini sukses atau berhasil ini adalah keberhasilan Babel ya. Nah, kalau saudara lihat di Wahyu pasal 17, kita nggak usah baca itu, sering sekali ya kita bahas itu. Itu adalah perempuan pelacur. Ini adalah simbol daripada keberhasilan dunia kekristenan. Karena dunia kekristenan itu seperti perempuan pelacur. Kenapa pelacur? Terima firman Tuhan, terima tradisi, terima lagi adat ajaran-ajaran manusia, semua campur aduk dalam dunia kekristenan itu. Itulah dia perempuan pelacur, karena perempuan selalu simbol gereja ya. Nah, perempuan ini duduk di atas air yang banyak gitu ya. Jadi dunia kekristenan sudah berhasil, tapi keberhasilan dunia kekristenan itu disimbolkan oleh Big City, yaitu Babel. Bukan Holy City. Nanti kita lihat Holy City itu adalah kota Yerusalem baru. Kalau yang ini berhasilnya, jadi dunia kekristenan itu berhasil dia. Sukses, tapi bukan keberhasilan seperti yang kudus, tapi keberhasilan yang
besar. Yang penting dalam kekristenan itu besar. Orang kalau mau melayani dalam kekristenan, mikirnya gimana besar, bukan gimana kudus. Karena masuk semua ajaran-ajaran situ. Misalnya Katolik. Katolik itu big city, Babel. Besar itu, pelacur itu maknya tuh. Anak-anaknya tuh aliran Protestan itu semua pecahan dari Katolik. Karena kalau saudara lihat di pasal 17, itu pelacur punya banyak anak ya. Ya anaknya pelacur juga sama ya. Nah, tapi yang paling sukses ini Katolik. Sudah tahu enggak Katolik itu? Ini Maurice Cerullo pernah nih almarhum dia bilang, itu Katolik itu sepertiga harta dunia itu di tangan Katolik. Dialah organisasi yang paling besar di dunia ini, ya. Dan kekuatan politiknya Paus itu, jangan main-main saudaraku. Presiden Amerika aja datang mesti ke situ waktu mau mati. Saya ingat tuh George Bush apa itu duduk untuk menghormati si Paus yang udah mati itu. Bayangkanlah kekuatan itu. Kalau katanya sih yang saya dengar kalau orang nggak dukung Katolik nggak akan jadi presiden Amerika gitu. Jadi sudah jangan pikir Katolik sukses dia, tapi suksesnya sukses Big Babel itu, bukan Holy City. Oke lah. Sambung lagi masuk langsung yang keempat. Itu Efrat. Nah, di sini Efrat nggak dibilang mengalir kemana, tapi nama Efrat itu sendiri berarti berbuah, bertumbuh, meningkat. Jadi sungai air kehidupan itu selalu berbuah, ya, bertumbuh, meningkat. Kalau dalam Yesil 47 itu dibilang dia buah-buahnya itu menyembuhkan itu. Kalau dalam Wahyu pasal 22 buahnya menyembuhkan bangsa-bangsa, ya. Jadi sungai air kehidupan ini mengaliri ciptaan dan buahnya itu menyembuhkan, ya, memulihkan dan sebagainya. Nah, pertanyaan kita sekarang, siapakah yang disimbolkan oleh Taman Eden ini, kerajaan surga di muka bumi ini, yang mengalir menjadi berkat bagi ciptaan? Saudara jangan bilang itu orang Kristen semuanya, enggak. Karena orang Kristen itu enggak semuanya akan ketika Tuhan datang akan dipakai di zaman berikutnya. Kita sudah lihat gitu ya. Karena dalam Kristen ada dongeng-dongeng konyol ini, orang percaya Yesus masuk surga, pergi dari bumi ini, jauh di sana, nyanyi kerjanya. Nggak ada begitu. Bumi ini rencana Tuhan yang kita injak ini, dan akan bergerak menuju bumi baru, tetap bumi yang kita injak ini. Kalau istilah teologinya, creatio ex vetere. Artinya bumi yang baru, yang lama ini, yang kita injak ini, terjadi perubahan radikal oleh sungai air kehidupan itu sehingga menjadi bumi yang baru. Bukan diganti buminya ini. Karena rencana Tuhan dari mari kita menjadikan manusia segambar kita supaya mereka berkuasa di bumi yang kita injak, ya. Jangan berubah-ubah. Rencana Bapa itu nggak berubah, ya. Manusia yang suka berubah-ubah, ya. Oke lah. Nah, jadi bagaimana ini ceritanya ini? Siapakah yang disimbolkan oleh Taman Eden ini? Yang disimbolkan oleh sungai air kehidupan yang mengaliri ciptaan? Saudaraku, kalau saya baca nanti di Roma pasal 12, barangkali nggak usah kita baca ya, itu ada dikatakan putra-putra Elohim yang memulihkan ciptaan. Atau saya baca sedikit aja ya, karena dikatakan di sini ya, ayat 19 itu ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti, ini saya pakai ILT ya, menanti dengan sangat penyingkapan putra-putra Elohim. Nanti kita lihat putra Elohim ini siapa. Nggak semua orang Kristen yang lahir baru ya, jangan salah. Karena mau ciptaan telah ditundukkan dan sebagainya itu pada akhirnya ayat 21 bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Nah, anak-anak Elohim ini ya, itu seperti yang dikatakan Yakobus, itu buah sulung dari ciptaan. Saya baca dulu ya, Yakobus 1:18. Ini saya pakai LT. Yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung. Artinya yang lebih matang dulu dari ciptaan itu. Gereja yang pemenang ini ya, bukan gereja semua anggota yang lahir baru Kristen itu, enggak, justru itu yang sedang dilayani. Dunia kekristenan itu perlu dihancurkan di sistemnya itu, kosmosnya itu. Sudah kalau baca teologi Yohanes itu kosmos itu penguasanya setan jelas. Itulah yang membuat dia besar itu, tapi besarnya nggak kudus. Udah saya bilang itu. Jadi itu setan yang bikin besar dunia kekristenan itu, kosmosnya ya. Tapi orang-orangnya itu yang akan dilayani oleh siapa? Oleh buah sulung. Orang-orang Kristen lebih matang duluan di zaman berikut. Kalau sekarang yang nggak bisa lah ya, karena sistem itu kan ya, buah sulung itu sepanjang zaman itu ya orang-orang tersingkir di luar dia dari sistem, di luar dari kosmos ya, bukan orang-orang top pemimpin agama yang di dalam sistem itu, bukan begitu ya. Oke lah.
Jadi kesimpulannya apa ini ya? Ini kan renungan singkat ini tentang sungai air kehidupan. Jadi siapa sungai air kehidupan? Yang menyatu dengan Elohim, yang matang duluan. Ya, itulah putra Elohim, itulah saudara dan saya kalau mendapat kasih karunia untuk ditentukan. Untuk matang duluan. Untuk dipermuliakan nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus yang biasa disebut kedua kali. Ya, bukan semua orang Kristen, nantilah kelihatan itu. Tipu-tipunya dunia kekristenan itu banyak, saudaraku. Yang namanya dua kosmos, penguasanya setan. Diangkatlah nanti ke sana, reptra, macam-macam lah. Nanti kita melihat ya, ketika Tuhan Yesus datang menegakkan penghakiman akan dunia kekristenan, di situ kita akan lihat ya, bahwa disitulah tampil putra-putra Elohim yang sudah ditentukan untuk matang lebih dulu. Mereka lah yang akan melayani di zaman berikut sebagai sungai air kehidupan yang memulihkan ciptaan, sehingga akhirnya ciptaan itu masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan buah sulung ini ya. Inilah ya renungan kita, sungai air kehidupan. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk ditetapkan menjadi buah sulung, matang duluan daripada yang lain, kira-kira begitu ya, untuk dituai itu ya. Oke, haleluya, amin.